الحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. الحمد لله والشكر لله. Kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang dengan kasih sayangnya kita dikumpulkan di tempat yang penuh berkah ini untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu agama, mempelajari tentang kalam-kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu istiqamah menuntut ilmu agama sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa kita berniat i'tikaf pada ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 200. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Hadis ke-9, judulnya bertimbang rasa terhadap pekerja dan pembantu. Bertimbang rasa terhadap pekerja dan pembantu. Bunyi hadisnya, Anil Ma'rur bin Suwaidin radhiyallahu anhu qala Ra'aitu Aba Dzarrin radhiyallahu anhu wa alaihi hullatun wa ala gulamihi misluha fasa'altuhu an dzalika fadzakara annahu sabba rajulan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ayyarahu bi ummihi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innaka mru'un fika jahiliyatun hum ikhwanukum wa khawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kulu wa yulbishu mimma yalbasu wa la tukallifuhum ma yaghlibuhum wa in kallaftumuhum
fa'inuhum. Muttafaqun alaih. Artinya telah diriwayatkan sebuah hadis daripada Ma'rur bin Suwaid radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku Jasidin melihat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Jadi ini sahabat Nabi, Ma'rur bin Suwaid sahabat Nabi, Abu Dzar sahabat Nabi juga. Aku melihat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu memakai satu pakaian, dan hambanya pun memakai satu pakaian yang sama nilainya. Hamba itu ya budak. Nah, sama pakaian petuanan lawan pakaian hamba. Lalu aku bertanya, ujar nang Ma'rud deh kepadanya, kepada Abu Dzar, tentang yang demikian itu. Kenapa jadi sama nih petuanan lawan nang hamba sahaya? Biasanya kan tarat petuanan ya kalau pada budak pakaian. Lalu Abu Dzar radhiyallahu anhu menyebut, mengisahkan bahwa ia Abu Dzar pernah mencela seseorang laki-laki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut keaiban ibunya. Jadi Abu Dzar pernah mencela di zaman maksudnya di zaman Rasulullah hidup lah, kira-kira nih Rasulullah sudah wafat kalau lah kejadian ini. Nah, lalu aku Jar pernah mencela seseorang laki-laki di zaman Rasulullah SAW dengan menyebut keaiban ibunya. Pada itu kan nggak boleh tah. Nah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, mungkin sekaligus menegur Nabi nih, sesungguhnya engkau masih lagi mempunyai sifat-sifat jahiliyah, sifat-sifat orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah bari ketujuh menyebut keaiban mama orang, abah orang di depan orang itu. Nah, jadi jar Nabi kamu masih lagi punya sifat jahiliyah itu. Jangan ada seharusnya. Hai Abu Dzar, nah, mereka itu maksudnya hamba-hambamu tenah, budak-budakmu tenah, atau pembantu-pembantu kamu itu sebenarnya adalah saudara-saudaramu dan penolong-penolongmu. Kira-kiralah nang maksud nang apa mencela seseorang laki-laki itu kira-kira budak sidin oleh budak sidin, pembantu sidin kan biasanya petuanan nih tertinggi le martabatnya daripada budak. Jadi salah hendak mau menghapaki nyambati pada jangan juga ajar Nabi. Sebenarnya hamba-hambamu, pembantu-pembantu kamu itu sebenarnya adalah saudaramu dan penolong-penolong, apalagi orangnya orang Islam. Jadi walaupun posisinya budak, ya kalau pembantu jangan juga kita nih sebagai petuanan pindah kisah harat, pindah kisah cakah, pindah mau merendahkan, jangan. Apalagi pembantu kita itu kan menolongi kita, harusnya kita berterima kasih. Nah, Allah Ta'ala telah menjadikan mereka itu pembantu atau budak itu terpaksa tunduk di bawah perintahmu. Jadi hakikatnya nang menunduk akan itu Allah Ta'ala juga. Bukan kamu yang merasa nang lebih hebat karena petuanan. Nah, oleh karena itu sesiapa yang ada saudaranya di bawah kekuasaannya, maka hendaklah ia memberi makan kepadanya daripada apa yang ia makan. Ini mungkinlah adab seorang petuanan nih kepada pembantunya nih, adab seorang petuanan nih kepada budak atau hamba sahayanya nih. Jadi diatur juga dalam Islam. Jadi bila kita berisi budak atau anak buah, selain kita menyuruhinya, diberi juainya makan, diupahi juainya.
dan memberi pakaian kepadanya daripada apa yang ia pakai. Dia ada pakaian yang lebih, beri juga. Misalnya kita jadi orang sugih, misalnya ya Allah, apa namanya, makan bermeja misalnya. Kalau ada kursi yang kosong, kada apa-apa kita menyuruhinya duduk di atas juga sama posisinya dengan kita. Jangan kita sebagai petuanan kita nang di atas, pembantu di bawah tuh bang, kalau boleh di atas. Nah itu ada orang-orang Eropa, orang-orang Barat, orang-orang kafir. Tapi kalau orang Islam ini, apalagi orang pembantu kita Islam, maka kita muliakan juga, kita hargai juga pembantu kita tuh. Bila kita makan daging surungi juga daging, jangan mantang-mantang membantu lalu kepala iwak karingnya. Nah ada kayak itu adab dalam agama kita nih kepada pembantu. Bila ada pakaian, beri juga pakaian. Nah, dan janganlah kamu membebankan kepada mereka hamba sahaya atau pembantu. Kalau sekarang ada lagi panggil budak atau hamba sahaya, paling-paling pembantu. Janganlah kamu membebankan kepada mereka tugas-tugas yang sangat berat. Bila kita membebankan nang inya kada sanggup, kita zalim. Bahkan apabila kamu menyuruh mereka melaksanakan sesuatu pekerjaan, maka hendaklah kamu menolong mereka. Bila mereka misalnya pembantu kada kau mengangkat barang nih karena terlalu berat, bantunya. Membantu termasuk akhlak mulia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam riwayat, pembantu Sirin, khadam Sirin menutup gandum. Bila khadam Sirin keuyuhan, Nabi membantu bergantian menutup gandum. Nah kayak itu. Atau misalnya kita nih, misalnya aja bang lah, nang mengangkat barang kan kalau di zaman bahar itu kuda, unta, keledai. Nah itu bila kita membawa barang di unta, keledai, itu janganlah kita terlalu banyak sehingga inya kada sanggup. Zalim juga kita tuh. Termasuk kayak oleh kendaraan kita nih. Kendaraan kita teman terlalu banyak membawa bani. Misalnya orang di Boman kan ngatam membawa bani berkarung-karung 10 karung, pecah bannya. Nah jangan juga zalim ya. Jadi menurut kesanggupan inya. Untung inya kada sapi lah, jangan sapinya baku jiak kok. Kendaraan dah. Apalagi lah sapi itu nang tahu masih kalah lagi orang membajak pohon pakai sapi, nah dipukul inya kasihan. Tapi ini gantiannya traktor ya Allah, traktor bari nah dipukul tuh kan boleh maksudnya memukul sapi, tak paksanya berjalan nama bajak sawah, itu menyakiti ke binatang. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Keterangan sudah menjadi sunnatullah itu ketetapan Allah lah di dunia ini bahwa manusia mempunyai tingkatan-tingkatan dalam kehidupan dan pekerjaan. Ada yang alim dan ada yang jahil. Kayak tolak supaya bagus nih. Mun alim beratan kada lagi nang nuntut ilmunya, kada lagi majlis salimnya. Amun jahil berataan ulang siapa nang mengajari. Nah jadi ada alim, ada jahil. Cuman masing-masing jangan menghinakan. Si alim jangan menyembati si jahil, bodoh nyawang ini ya, mongol nyawang ini jangan. Tuh aduh boleh menyembati orang jahil. Meremehkan orang jahil. Nah jangan juga si alim ini merasa hebat daripada nang si jahil, jangan. Karena ilmu itu cuma titipan. Karena hakikat manusia ini jahil juga berataan. Jadi jangan merasa nang lebih alim daripada kawan enggak. Jangan merasa lebih alim daripada orang lain. Si jahil juga harus tawadu kepada si alim, hakun menuntut ilmu kepada si alim, walaupun misalnya si alim ini tak anum pada seorang umur, atau tu tawadu tuh. Hakun betakun, hakun menuntut ilmu. Nah jangan si jahil ini memusuhi kepada si alim pulang meremehkan si jahil. Nah terbagus lah itulah. Jadi ada alim, ada jahil, itu ada hikmahnya ya Allah.
supaya ada majlis taklim namanya, ya Allah. Nah, ada yang kaya dan ada yang miskin. Nah, tadi kan si alim tadi. Jadi walaupun misalnya orang itu alim, tapi jangan merasa alim. Buktinya apa? Walaupun dia berilmu, dia akan aja hadir di majlis-majlis orang lain. Nah, kayak itu. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Nah, baguslah. Mun kaya berataan, siapa nama ambil upah menurih? Siapa nama akun bertukang? Siapa nama akun nang menggawiakan namun orang kaya berataan? Namun miskin berataan pulang, siapa nama menggaji? Nah, gitu. Jadi saling berpasang-pasangan, ya Allah. Ada pemimpin dan ada yang dipimpin, maksudnya rakyat. Hendak jadi pemimpin berataan kayak apa? Siapa rakyatnya, ya Allah. Nah, ada yang menjadi buruh dan ada pula sebagai majikan. Nah, makanya saling menghargai. Si majikan ini kada boleh sombong. Kenapa? Inya tuh jadi majikan karena ada buruh. Sama juga tuh orang kaya jangan sombong. Kaya dikatakan kaya karena ada miskin. Nah, itu. Kada belum buruh siapa membantu majikan nih. Makanya majikan ini jangan harat. Maksudnya jangan sombong. Ada yang menjadi buruh dan ada pula sebagai majikan. Dan begitulah seterusnya. Di kampung kita ini kan macam-macam bertugas. Ada yang tukang mandi mayat, ada tukang tabuk kubur, ada tukang talqin, ada tukang imamnya. Sabarataan bekerja sama kalau terjadilah kawa mengerjakan fardu kifayah, saling membantu. Namun sabarataan henang hakun anu berebut deje membaca talqin, deje tukang kubur berebut membaca talqin juga siapa nabuakan. Jadi masing-masing ya Allah berbagi tugas dan sabarataannya itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tukang talqin merasa lebih mulia daripada tukang gali kubur, karena tukang gali kubur itu bisa paling banyak pahalanya karena paling uyuh gawiannya. Nah, dan begitulah seterusnya, ada bebinian, ada lelakian, ya Allah. Nah, ini adalah sunnatullah, ketetapan Allah untuk menjadikan dunia ini aman dan makmur, serta segala kehidupan berjalan dengan lancar. Ada pedagang, ada pembeli, ya Allah, supaya ekonomi kita ini bagus. Amun berdagang berataan kada ada nano karya kayak apa dapat duit pulang. Ada dokter, ada orang garing, yalah. Amun kada ada garingnya, dari mana dapat duit dokter? Nah pulang nih. Tapi jangan juga dokter berdoa, ya Allah geringakan jar. Orang kampungku nyaman aku. Nah kada boleh juga kayak itu. Itu dokter mata duitan. Dokter tuh nya disumpahkah biasanya kalau menjabat kita tak disumpah untuk mengabdi kah ke masyarakat. Jadi lamun disumpah mengabdi ke masyarakat artinya tuh nang berobat nih pas takana kada berduit, maka dia harus bujur-bujur atau membantu tak. Jangan nang bila berduit hanya dilayani, bila kada berduit kada dilayani. Nah jangan kayak itu. Serta segala kehidupan berjalan dengan lancar tadi. Seandainya manusia di dunia ini semuanya kaya, maka siapa yang mau disuruh membuat kerja-kerja yang rendah seperti mencuci parit, misalnya parit homan lah. Ya, jar misalnya aja siapa jar nang tukang orang sugih ini. Itu ya anu akan jar bersih akan sumur ko itu parit ko ya. Karena ada orang miskin lalu nya hakon menggawiakan kaya baratan udah hakon ya Allah. Dan menyapu sampah di jalan. Ada Allah tukang sapu aja. Dinas kebersihan tukang sapu di jalan. Begitu pula sebaliknya, kalau manusia yang ada di dunia ini semuanya miskin, maka siapa pula yang akan membangunkan negeri dan memberikan pekerjaan dan gaji kepada orang lain? Miskin beratan nggak ada debusnya, siapa yang menggaji?
Siapa yang membangun negara ini atau membangun kampung itu kan perlu duit tuh. Dan begitulah seterusnya dalam perkara-perkara yang lain. Oleh karena itu kita nih saling menghargai, saling berterima kasih. Apalagi kita nang sudah berkeluarga nih. Misalnya laki menghargai nang bini menghargai laki. Nang laki nih kan dengan adanya bini lah terbantulah. Menapasakan pakaian kita ya Allah, masyarakat menggeduhi anak kita, menyusui anak kita. Laki ini aku berterima kasih yon bini berterima kasih yon laki, karena laki mau kosi misalnya memberikan nafkah. Nah kita saling melengkapi. Allah Ta'ala sebenarnya tidak menjadikan orang yang kaya untuk menindas orang yang miskin. Jadi Allah Ta'ala tuh menjadikan orang kaya itu jangan orang kaya itu menindas orang miskin, karena Allah Ta'ala jadikan orang kaya itu untuk membantu orang miskin, bukan menindas. Bahkan sebaliknya, hendaklah orang kaya menolong yang miskin dengan harta bendanya. Soalnya kayak ini, bila orang tuh sugih ada di sikatarnya miskin nih, lalu inya ini sanggupnya membantu, tapi kan membantu karena di akhirat si miskin itu mengadu-ngadu di hadapan Allah. Ya Allah, takoni inya kenapa inya kada membantu ulun. Oh itu di ibaratnya di anunya dilaporkannya di hadapan Allah di akhirat pang genang itu. Manakala yang miskin pula menolong yang kaya dengan tenaganya, dan begitulah seterusnya, tolong menolong, bantu membantu, sempurna menyempurnakan. Itu kan masing-masing membantu Allah. Jadi orang kaya wahai jangan diobang nyambat pakir lah. Oh si Anang pakir jangan juga. Walaupun orangnya pakir, misalnya Anang minta tolong lah, minta tolong juga. Gawi yang tentu tabesakan misalnya rumput, misalnya apa kagawi kan minta tolong lo tuh nang kaya minta tolong lawan si pakir. Nah lalu ditolongnya, kemudian tolongi juga pakir itu dengan diupahi, sama-sama menolong. Nang si kaya menolongnya dengan memberikan pekerjaan, memberikan upah, dan si fakir menolongnya dengan ia menggawiakan. Bahkan akhlak nang paling bagus lagi ini kalau kita nang mau upahi orang tuh kita tuh percaya loh inya jujur, maka disunahkan kita mau upahi bedahulu sebelum titik keringatnya keluar. Namun kita percaya, namun kita nih hanya hajijut karena lo inya kayak nagen membayari lo ini buahnya buka mau siap penipu. Tapi mun sudah kita rancak, sudah percaya rancak benar menggawiakan ampun ko nih mun kawabian lah bayari bedahulu. Kita anggar berapa kan nih kawa menggawiakan berapa apa sanu ya beri bedahulu jadi bedahulu. Jadinya kan semangat sebelum titik keringatnya. Mun kita adalah kan sini kan di depan beca le, kalau di daerah Matafro tuh beca bagusnya tuh. Apalagi beca nih, beca bahari. Nah, namun beca ini dia, ini beca langsung kendaraan. Ini di modifnya beca bahari. Nah, meninjak, apalagi nang jembatan nang tinggi itu, mun kawa tuh duit berdahulu nah. Sunahnya kayak itu bang. Nah, jangan zalim kepada orang. Maksud zalim tuh menipu. Soalnya kan dibayar sekalinya. Orang sudah tuntung menggawiakan, tanya kan dibayarnya atau dibayarinya kurang. Nah, boleh gitu. Dan masing-masing pihak hendaklah melaksanakan peranannya dengan niat yang ikhlas dan dengan cara yang baik. Si kaya ikhlas ya Allah, si miskin ikhlas juga membantu ini. Maka janganlah sekali-kali seseorang majikan bertindak kasar kepada para pekerja atau para pembantunya. Jangan kasar.
ada hanya reja kawan ulun bekisah nih. Orang sini juga, orang kampung sini juga. Inya nih begawi ya di gawian lah gitu. Nah, kan biasanya di kontrak pekerjaan tuh dipadahkan sudah gajinya sekian, dapat THR tuh apa tunjangan hari raya sekian. Sekalinya setahun sudahnya begawi pas karena hari raya kada keluar THR-nya. Padahal ada di surat anunya tuh tertulis dapat THR. Nah, inya ini termasuk orang nang wani batakun. Kan batakun kan apa lah, manakun-nakun aja. Nah, nang karyawan nang lainnya kan ada waninya. Lalu inya ini batakun. Anu jar, bos, mana THR ulun jar gitu. Kan memang ada kalau biasanya kalau apalagi perusahaan ada THR-nya bila hari raya kan. Ikam aja jangan mau urusi itu jar, jangan bukan bosnya nih. Itu urusan anu jar. Jadi kada lawas inya nih dapat surat SP3 namanya tuh. Surat peringatan langsung dipecat. Nang lain-lainnya tuh kada nawaninya, cuman inya batakun aja mempertanyakan nang perjanjian itu. Lalu inya dipecat, lalu sebelum dipecat tuh dipitnah macam-macam. Lalu akhirnya ini dikeluarkan inya, lalu inya ampih anu di situ. Ampih nang begawi di situ. Kawannya nang ini pun bertugas. Kan kawannya ini kan kawan yang ini diperintahkan bosnya untuk memecat inya. Jadinya kawannya aku ini kan beda juga. Jadi mau kada mau juga ngikutin napa nang jar bos. Jadi inya dipecat lalu inya menganggur batu melamar pekerjaan dapat ya pulang. Nah, jadi kan kita sebagai bos ya Allah itu jangan jolim kepada karyawan. Apalagi mengorupsi duit karyawan, apalagi perjanjiannya kan dapat THR, soalnya kada dapat THR itu kan. Sampai-sampai karyawan ini dipitnah dan macam-macam mencari kesalahan lalu dipecat lah. Nah, itu kejadian nyata. Orang Bawang Silan juga orangnya dari berkisah ulun kemarin. Nah, tapi alhamdulillah ini dapat pekerjaan sudah. Jadi kawannya tuh pian ikam adakah pembelaan? Nah, pembelaan ngapa? Kita kada orang miskin juga, orang sakit juga kada divisi pengacara kada ada dayanya kada ada pembelaan sudah mungkin kena aja di akhirat Tuhan nang membelakan ya Allah. Nah, tapi jaulan menasihati sebaiknya pian maafakan aja, pian relakan aja. Karena memaaf itu adalah akhlak mulia. Bila pian memaafkan karena orang tuh orang Islam juga, bosnya tuh orang Islam juga. Bila pian memaafkan insyaallah pian kena insyaallah masuk surga kan gitu lah. Pemaaf nih guna pahalanya. Jangan ada dendam, jangan ada itu sudah biar sudah ya Allah. Nah, maka janganlah sekali-kali seorang majikan bertindak kasar kepada para pekerja. Bahkan hendaklah ia menganggap bahwa para pekerjanya itu adalah saudara-saudaranya, rekan-rekannya. Jangan memposisikan diri lebih tinggi. Nah, tapi dianggap saudara-saudaranya. Mereka juga anak cucu Nabi Adam alaihissalam, sama pada manusia kan. Nah, mereka memerlukan sesuatu yang sama dengan keperluanmu. Sama juga apalagi mereka punya anak, punya bini, perlu juga ya Allah. Oleh karena itu hendaklah ia memberikan pakaian atau makanan kepada mereka atau gaji yang membolehkan mereka atau mengawakan mereka membeli pakaian atau makanan. Dan janganlah ia suka membebankan mereka dengan tugas-tugas yang berat, yang susah mereka melaksanakan. Kalau boleh, hendaklah para majikan menolong para pekerjanya dalam melaksanakan tugas-tugas mereka atau sekurang-kurangnya memudahkan pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada mereka. Ini adalah di antara akhlak mulia yang patut mendapat perhatian daripada kita semua.
supaya suasana aman dan ketenangan hidup wujud dalam semua lapisan masyarakat kita. Jadi lamun si karyawan atau bawah inilah dibaiki, insya Allah nya bekerja tuh giat dan hatinya nyaman. Tapi kalau karyawan nih disariki, dijolimi, inya bagawi itu kan hatinya kada nyaman kayak bila orang tuh bagawi hati kada nyaman. Bisa ada kakaruan gawian tuh. Ada kalau nang kisahnya nang hanyar nih, nang tukang begawi di tukang galon kah sekanya membunuh majikannya, betul disaminnya. Iyalah, itu gara-gara majikannya kan memberi gaji aja atau 7 momoli kah? Kalau dipikirkannya, ada orang tentang piara kemarin tuh di gergajinya kan disaminnya. Betul sambil tertawa-tawa aja nya memberikan klarifikasi. Puas kalinya kada boleh jobang itu dituruti tetap itu kada boleh membunuh orang, cuman itulah akibatnya kalau si bos itu kada bujur, kada adil, kada baik, jahat kepada anak buah, bisa dipikirkannya dibunuhnya kan dan lain sebagainya. Jadi ada terciptanya suasana aman dan ketenangan hidup di dalam semua lapisan masyarakat ini. Berapa banyak kasus-kasus yang karyawan membunuh bos, ya Allah, macam-macam lagi. Terus hadis berikutnya, hadis ke-10. Bertimbang rasa terhadap pengikut. Kalau tadi kan kayak pembantu, ya Allah budak. Ya, kita itu baik-baik akhlak lawan pembantu lawan budak atau karyawan kita atau yang kita suruh kita. Ini bertimbang rasa nih ya baik-baik akhlak terhadap siapa pengikut. Ini kisah orang sembahyang jadi imam lah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihi mudha'ifa was-saqima wal-kabira wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa'a muttafaqun alaih. Artinya telah diriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu menjadi imam sembahyang berjamaah, misalnya ulun ya Allah di sini bertugas jadi imam salat berjamaah, bagaimana akhlak ulun kepada jamaah yang mengikuti ulun? Maka hendaklah ia meringkaskan sembahyangnya. Maksudnya tuh mungkin ayatnya jangan terlalu panjang. Nang pendek-pendek aja, misalnya kuliah Allah kah, ya kala atau wal asri kah, inna ataina kah ayatnya tah. Meringkaskan ini bukan berarti cepatlah sehingga kada batumaninah, salah pulang. Tetap batumaninah, tetap rukun-rukunnya dijaga, cuman mungkin jangan terlalu panjang kah ayatnya. Karena apa? Karena ada di belakangnya para makmum itu yang lemah, ada nang uyuh berdiri samurat misalnya, atau darah tinggi. Nah, jangan Al-Baqarah, jangan Yasin ayatnya. Nah, ada yang lemah, orang sakit, ada yang garing juga. Garing tempat sembahyang juga jamaah. Nah, orang tua, ada orang tua garing kada, cuman ayo. Apalagi bungkuk sudah orangnya misalnya, ada orang tua. Dan orang yang mempunyai hajat, atau misalnya orang anak bira nih. Makmumnya anak bira, atau hendak ditunggu orang. Nah, jadi jangan terlalu panjang. Nah, kecuali subuh Jumat itu sunat kau nang sujud sajadah lah, alif lam mim sajadah. Nah, itu orang tahu aja berataan. Kada apa-apa itu membaca itu agak panjang, seminggu sekali juga.
Awan jo orang tahu aja bila subuh Jumat pacangan panjang nih. Jadi lamun seorang kadahakon kan harus ompat isu yang sorangan aja. Jadi tahu sudah kan itu nang umum sudah tuh diketahui bahwasanya subuh Jumat itu tak panjang ayatnya. Namun ompat kada menhaur harus ompat. Pun ayat. Puluh ayatnya. Dan apabila seseorang kamu sembahyang sendirian, sembahyang sorangan nih, maka diserahkan kepadanya untuk memanjangkan sembahyangnya. Tak salah, sorangan doa Al-Baqarah 3 kali. Sorangan juga. Tapi membawaan orang ya jangan yang panjang-panjang ayatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Keterangan. Ini adab akhlak mulia ya si imamnya nih. Ya Allah. Bertimbang rasa terhadap orang lain adalah di antara akhlak yang terpuji dan kemampuan kita untuk bertoleransi dengan kekurangan orang lain adalah suatu perkara yang mesti diambil perhatian, terutama oleh seseorang yang mengetuai suatu kumpulan. Jadi misalnya ketua adalah termasuk ketua sembahyang imam nih. Inya tuh harus bertoleransi, jangan egois. Pokoknya Al-Baqarah tuh bang, kata tahu orang kayak apa. Nah itu kadang itu bertoleransi, lihat juga situasi dan kondisi. Bertoleransi artinya dah orang ini kan ada nang uyo, ya Allah ada nang lapa, ada nang punya hajat. Sama juga kita misalnya ya Allah memimpin tahlil kalau antara lagi Isya tuh di ringkas saja harus banyak panjang karena waktu sempit orang sembahyang Isya pulang. Atau misalnya acara walaupun acara Imba Isya misalnya apa acaranya bermaulid ya, batasmiyah, baca manaqib, batun napakal, beburdahan, betul tahlil aja. Yang mengkawat tuh kita ringkas aja mun kita dipinta orang memimpin berataan misalnya ceramahnya jangan lawas karena sudah tadi baca burdah misalnya atau misalnya nang betahlilnya apa nih 10 kali aja la ilaha illallahnya. Kalau menurut kisah nang siapa yang di kampung Melayu itu guru Anang Syarani Arif tuh ya bila si din jar memimpin tahlil orang ketujuh berataan kenapa paling 10 kali nang lailahnya tontongan makanan ikan paling ketujuh orang ya kenapa sini ringkas lawan juga kan jamaah ini banyak juga maksud jamaah orang banyak nih 10 aja berapa dah membaca jangan mesti 100 mah jangan karena melihat di situ ada sidin dan kondisi mesti 100 membaca nang la ilaha illallahnya waktunya sempit misalnya. Nah jadi kita harus melihat situasi dan kondisi ya Allah. Walaupun kita sendiri mempunyai kekuatan, tetapi hendaklah kita menghormati kemampuan orang lain supaya wujud itu terjadi, ada tindakan persatuan dan seragam. Nah, supaya orang tuh katuju lawan kita. Mun kita tuh sembahyang tuh kada tapi lawas, tapi lah mun kita pina lawas timbul isok ada lagi orang turunan kalanggar ke masjid lawas benar jadinya. Nah, kada terjadi persatuan ngarannya tuh kada seragam. Nah, kalau tidak begitu maka apalah maknanya perkumpulan atau berjamaah. Amun kita telah berkumpulan berjamaah yasinan ka perkumpulan jamaah kah amun hati itulah kada nyaman lawan kawan ya Pak. Itu apa artinya bro? Ya nang perkumpulan yang bagus tuh memang berkumpul hati sama-sama nyaman. Nah gitu. Apa artinya? Berkumpul cuman hati saling berbeda, saling kada nyaman. Nah, ini tidak bermakna orang yang kuat menjadi lemah. Ini tidak bermakna orang yang kuat menjadi lemah apabila berkumpul dengan orang yang lemah, tetapi ia bertujuan
supaya orang yang lemah itu dapat dibimbing dan dibantu oleh orang yang kuat dengan cara yang penuh bijaksana dan kasih sayang. Contoh misalnya ulun jadi imam, ulun misalnya kan ulun kuat aja nih, nang berdiri nih, lalu ulun memilih misalnya kuliah kalau Allah, itu menunjukkan orang lemah kah? Tidak. Ulun itu memikirkan orang juga. Maksudnya kada egois, bukan menunjukkan orang itu lemah, berdiri kuat aja, sejam kuat aja. Tapi itu menunjukkan apa? Kebijaksanaan dan kasih sayang dan toleransi kepada orang. Nah, sehingga dalam menunaikan sembahyang berjamaah, seorang imam hendaklah menghormati para makmum. Itu caranya ba'adab pun makmum nih, menghormati makmum nih yang ada di belakangnya. Kalau masalah wirid tak. Kalau sini kan kita memakai wirid panjang. Kan wirid ini kan tasarah aja. Bila orang tontong salam hendak berwirid kah? Hendak ada boleh. Tapi kalau sembahyang maulah berbatal. Mendengar alif lam mim berbatal seorang malah membatalkan sembahyang, hukumnya haram. Tapi kalau misalnya wirid, tontong sudah imam membaca wirid yang panjang, imam ini panjangnya wirid. Itu si makmum kada berhak memprotes karena menggarap 7 bulik seorang nyawa dulu kan sudah juga sembahyang atau berwirid sorangan. Tapi kalau si imam terlalu panjang itu wajar-wajar aja jadi protes makmum. Bahkan Rasulullah pun menganjurkan jangan panjang-panjang. Nah, supaya orang yang lemah dapat mengikuti sembahyang berjamaah dan membantu mereka mendapat pahala besar yang telah dijanjikan oleh Allah bagi mereka yang sembahyang berjamaah. Jadi kan si imam ini kan paham-paham juga nih, lamun hendak beisi masjid, beisi langgar, kayak apa caranya supaya orang tuh mau sembahyang? Ya di antaranya apa? Jangan panjang-panjang ayatnya. Namun kalau panjang-panjang timbul orang jarak, timbul kada turun lagi kan, timbul kada dapat pahala berjamaah. Nah, efeknya nih. Nah, jadi itu ada juga akhlak dalam sembahyang. Terus ketika berlakunya peperangan Yarmuk, nih kisah peperangan Yarmuk jar. Khalifah Umar radhiyallahu anhu memecat Khalid bin Al-Walid, seorang panglima Islam, daripada menduduki tempat panglima perang. Aslinya kan panglima perang, saya dipecat Sidin Umar ya, dan menggantikannya dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sahabat Nabi Yunus. Tindakan khalifah itu bukan berdasarkan kepada kelemahan Khalid bin Al-Walid dalam menghadapi musuh. Hebat banget Khalid bin Walid ini dalam memimpin peperangan selalu menang, baik Sidin sebelum Islam ataupun sesudah Islam. Bila memimpin peperangan menang terus, bukan karena kelemahan Sidina Umar memecat Khalid bin Walid, tetapi sebaliknya, yaitu karena Khalid bin Al-Walid terlampau berani menghadapi musuh sehingga tentara yang lain tidak dapat mengikuti langkahnya. Nah, ibarat ini kan dikiaskan dalam sembahyang tuh deh. Kita sembahyang, kawah aja sih imam nih nang Al-Baqarah tuh berdiri. Cuman makmum kawalah. Nah, kayak itu juga si Khalid ini kan terlalu jagaunya nih membela Islam, terlalu beraninya. Kada menyesuaikan dengan anak buah. Anak buah tidak seberani Sidin, lalu dipecat, diganti dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, maka khalifah lalu memecatnya. Waktu itu kan di zaman kekuasaan khalifah Sayyidina Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Maka khalifah lalu memecatnya dan menggantikannya dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Karena Sayyidina Umar ini tegas, walaupun kawan bila salah ya Allah. Seorang panglima yang juga sangat berani. Ini Abu Ubaidah ini sangat berani yo nih. Tetapi mampu menghargai kemampuan tentara Islam yang ada di belakangnya. Lalu akhirnya mereka memperolehi keberhasilan.
Jadi ibaratnya tugas pemimpin atau panglima perang itu kan melindungi juga keselamatan ng anak buahnya. Jangan seorang aja maju seorang no teman-teman jaga anak buah siapa nang kita maksudnya. Oleh yang demikian itu maka jelaslah oleh yang demikian itu maka jelaslah bagi kita bahwa jamaah yang sedikit kelemahan itu lebih baik daripada bersendirian walaupun ia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dan keberhasilan sesuatu kumpulan itu walaupun dalam bentuk yang kurang memuaskan adalah lebih bermakna daripada keberhasilan tapi persendirian sorangan aja yang berhasil. Dan keberhasilan suatu kumpulan tidak akan tercapai kecuali dengan adanya toleransi terhadap kelemahan orang lain serta diikuti dengan bimbingan ke arah kesempurnaan dan peningkatan pencapaian. Ada kisah Nabi itu waktu anum kah? Waktu muda belum lagi diangkat jadi nabi. Jadi Ka'bah tuh pernah hancur karena banjir kah apalah hancur. Lalu ulang Ka'bah tuh dibikin kembali oleh masyarakat Mekah dengan duit seadanya. Lalu masalah mandak nang batu Hajar Aswad ke Ka'bah itu kan berselisih pendapat tuh bubuhan nang pemuka Quraisy tuh. Siapa nang berhak nih nang mandak ini. Ini kada sembarangan nang mandak Hajar Aswad nih ke Ka'bah itu menempelkan mengangkatnya itu. Lalu mereka pun bersepakat siapa nang pamulaan masuk kena subuh atau bisukan nggak itu ke Masjidil Haram ini gitu kena nang punya kepercayaan untuk mengangkat Ka'bah nih tuh batu toh ke batu Hajar Aswad Ka'bah. Sekalinya nang pamulaan siapa? Sekalinya Nabi kita. Waktu itu belum jadi nabi, Muhammad bin Abdullah nang pamulaan masuk itu. Lalu disepakatilah bahwasanya Nabi Muhammad ini nang mengangkat itu batu itu. Cuman Nabi Muhammad ini kan ada egois, sidin amun sidin mengangkat kau aja mengangkat. Cuman sidin ini menghargai orang. Itu akhlak kita. Nah jadi ya sidin supaya sabarataan nih 4 juta nih mengangkat. Lalu diampallah kain, diandak di atas kain itu batu Hajar Aswad. Jadi masing-masing bunjo kain itu ini kepala sokong ini kepala sokong ini Nabi Muhammad juga. Nah jadi sama-sama mengangkat bunjo kain tuh. Nah diandak. Jadi puaslah mereka itu dengan saran Nabi Muhammad sebaik-baik saran itu. Jadi mereka itu bubuhan kepala-kepala sokong itu merasa terhargai, merasa dipakai. Bagusnya akhlak Nabi tuh. Nabi itu kada egois, sidin kau aja mangkat kau aja. Cuma sidin menghargai. Nah itu kan akhlak kita. Sama juga kita jadi imam kau aja. Diri itu lawas, cuman hargai makmum. Kayak pemimpin peperangan, seorang jaga kau aja. Cuman ya disesuaikan dengan anak buah lindung. Jangan terlalu jaga ya. Cuman dipikirkan anak buah. Nah itu kan akhlak dah. Dalam Islam nih, jangan kita dalam perkumpulan itu egois. Kita harus melihat situasi dan kondisi atau minta pendapat orang lain. Gitu. Itulah mudah-mudahan kita selalu dapat rahmat, bimbingan Allah Subhanahu wa taala, berkah dan syafaat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada orang minta bacakan tahlil lah. Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله